Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurali Utomo bersama rekan saya Anggita. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul etnisitas. Untuk membahas mengenai etnisitas, kita akan bahas mengenai masalah istilah etnisitas. Istilah etnisitas itu pertama kali datang dari bahasa Yunani, dari kata etnikos yang berarti kafir atau pagan. Ini datang dari abad ke-14 sampai abad ke-19. Namun seiring berjalannya waktu, kata istilah etnis itu mulai berubah menjadi karakteristik ras. Itu pada abad ke-20 atau pada masa Perang Dunia Kedua. Kemudian etnis ini mulai digunakan sebagai istilah yang sopan untuk mengacu pada orang Yahudi, Itali, orang Irlandia, dan orang lain yang dianggap lebih rendah daripada kelompok dominan yang sebagian besar merupakan keturunan Inggris, atau dikatakan bahwa etnis ini merupakan sebutan untuk minoritas di Amerika. Kemudian pada sekarang ini etnis memang masih menjadi masalah, bukan, maksudnya masih menjadi pertentangan mengenai masalah minoritas dan hubungan ras. Namun penggunaan kata etnis lebih umum daripada sebelumnya. Menurut antropologi sosial sendiri, etnis itu merujuk pada aspek hubungan antar kelompok yang menjadi ciri khas suatu budaya. Kemudian kita akan bahas mengenai etnis, ras, dan bangsa. Kita akan melihat perbedaan dari tiga aspek ini. Yang pertama ada ras. Ras itu dibangun atas asumsi kepribadian yang berkaitan karakteristik yang dibawa secara turun-menurun. Kemudian ras sebagai konstruksi budaya, artinya ras itu merupakan suatu realitas yang dibangun oleh masyarakat yang mengatakan bahwa ras itu merupakan didasarkan pada ciri biologis. Namun pada masyarakat modern hal itu tidak digunakan lagi. Penggunaan kata ras itu memiliki dua alasan. Yang pertama, terlalu banyak ada perkawinan silang antara populasi manusia sehingga pembatasan ras itu tidak tetap gitu. Kemudian yang kedua itu persebaran ciri fisik turun-menurun tidak mengikuti batasan-batasan yang jelas. Selanjutnya pendapat ini diperkuat oleh pendapat Michael Benton yang mengatakan bahwa rasis itu mengacu pada kategori orang, sedangkan etnis itu berkaitan dengan identifikasi kelompok. Kemudian etnis umumnya lebih mementingkan identifikasi kita, sedangkan rasisme itu berinteraksi pada kategori sosial. Artinya ras di sini itu lebih, timbulnya ras itu membuat seorang melakukan diskriminasi daripada penggunaan istilah etnis. Selanjutnya ada nasionalisme. Perbedaan nasionalisme dan ras itu sama-sama, maksudnya persamaannya itu sama-sama menggunakan istilah budaya gitu. Namun yang menjadi perbedaannya adalah bahwa dalam nasionalisme terjadi hubungan antar negara dan politik. Selanjutnya etnis, suku, dan kelas. Untuk kenapa etnisitas itu menjadi susah dibedakan dengan kelas, karena dalam etnisitas dan kelas itu sama-sama diberi peringkat. Namun kalau pada etnisitas itu diberikan peringkat secara hierarkis. Untuk lebih lanjutnya di sini perbedaannya dan korelasinya, kalau kelas itu mengacu pada sistem peringkat sosial dan distribusi kekuasaan, namun etnis sebaliknya, tidak selalu mengacu pada pangkat. Kadang juga hubungan etnis itu bersifat egaliter, namun kalau masyarakat polietnis mungkin dihubungkan berdasarkan kategori etnis, namun yang dicapai itu bukan properti, tapi mengenai masalah ras. Dan korelasinya itu ada timbal balik antara kelas etnis. Mungkin etnis itu menjadi kriteria pangkat dan faktor penting untuk anggotaan kelas. Selanjutnya masalah etnis saat ini. Masalah etnis saat ini tuh dipicu oleh dua. Yang pertama perubahan sosial dan budaya, yang kedua itu modernisasi. Udah segitu aja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anggita. Baiklah, di sini saya Anggita Fitriani akan melanjutkan penjelasan rekan saya Aurali Utomo mengenai etnisitas. Slide selanjutnya, apa itu etnis?
Kata kelompok etnis ini dijelaskan menggambarkan suatu bangsa, tetapi hal ini masih bersifat ambiguitas dan orang-orang atau kelompok ini itu telah dianggap sebagai tantangan bagi para antropolog. Slide selanjutnya, Ra. Dalam sebuah studi tentang hubungan etnis di Thailand, di mana merupakan studi dari Michael Moorman. Michael Moorman ini bertanya pada dirinya sendiri, who are the Lu, atau siapa Lu itu? Lu ini merupakan suatu kelompok etnis yang menjadi fokus dalam penelitiannya. Dan kebanyakan di sosial kontemporer, masalah yang terjadi dalam penelitian itu atas kelompok. Hal ini dialami Moorman ketika ia ingin menggambarkan Lu dan mencari perbedaan antara Lu dengan kelompok etnis yang lain. Ketika dia bertanya kepada individu Lu, apa karakteristik khas mereka, mereka akan menyebutkan ciri-ciri budaya yang sebenarnya mereka bagikan juga dengan kelompok lainnya. Kemudian, mengapa sih masalah ini pantas untuk menggambarkan mereka sebagai kelompok etnis? Moorman menyimpulkan kembali bahwa seseorang adalah Lu berdasarkan kepercayaannya dan menyebut dirinya Lu dan bertindak dengan cara yang memvalidasi lunesnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa kelompok etnis itu didasarkan pada kepercayaan dan mereka mengakui serta menganggap dirinya sebagai budaya yang khas. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan budaya antara dua kelompok itu sebenarnya bukanlah ciri yang menentukan dari etnisitas. Dari dua kelompok endogami yang khas, katakanlah di suatu tempat, yaitu New Guinea, mungkin memiliki bahasa, kepercayaan agama, dan bahkan teknologi yang sangat berbeda, tetapi itu tidak berarti bahwa ada hubungan etnis di antara mereka. Jadi, etnis itu muncul harus dengan adanya kontak, meskipun hanya berupa kontak minimum antar anggota kelompok. Dan mereka harus memiliki gagasan satu sama lain sebagai budaya yang berbeda dari diri mereka sendiri. Etnisitas ini pada hakikatnya merupakan aspek dari suatu hubungan, bukan milik suatu kelompok. Jadi etnisitas ini adalah aspek hubungan sosial antara agen yang menganggap diri mereka sebagai budaya yang berbeda dari anggota kelompok lain dan dengan siapa mereka berinteraksi. Dan ketika perbedaan budaya secara teratur membuat perbedaan dalam interaksi antar anggota kelompok, hubungan sosial tersebut dapat dikatakan memiliki unsur etnis. Nah, yang selanjutnya ini akan dibahas mengenai jenis-jenis hubungan etnis. Yang pertama ada etnis minoritas perkotaan. Dapat dikatakan bahwa kelompok etnis minoritas ini merupakan kelompok imigran. Kelompok etnis ini dapat mencakup imigran non-Eropa dan Hispanik, Amerika Serikat yang migrasi ke kota-kota industri di Afrika dan migrasi ke tempat lain. Meskipun kelompok etnis ini memiliki kepentingan politik, tetapi jarang menuntut kemerdekaan politik atau status kenegaraan mereka. Mereka terintegrasi ke dalam sistem produksi dan konsumsi kapitalis. Selanjutnya, yang selanjutnya ada masyarakat adat. Masyarakat adat ini merupakan penduduk asli suatu wilayah yang secara politik relatif tidak berdaya dan yang hanya sebagian dari mereka itu terintegrasi ke dalam negara bangsa yang dominan. Masyarakat adat ini diasosiasikan dengan cara produksi non-industri dan sistem politik tanpa negara. Terdapat beberapa etnik yang tidak dianggap sebagai penduduk asli. Beberapa contohnya yaitu etnis Basque di Teluk Biscay dan Wales di Inggris Raya. Kemudian konsep masyarakat adat ini bukanlah konsep analitis yang akurat, melainkan konsep yang menggambarkan kemiripan keluarga secara luas dan isu-isu politik kontemporer. Kemudian yang selanjutnya yaitu protobangsa atau gerakan etnonasionalis. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang paling terkenal dari kelompok etnis yang lain di media berita pada tahun 1990-an. Yang termasuk kelompok ini yaitu Kurdi, Sikhs, Palestina, dan Tamil Sri Lanka, di mana jumlah mereka ini akan terus bertambah. Menurut definisi, kelompok-kelompok ini memiliki pemimpin politik yang mengklaim bahwa mereka berhak atas negara bangsa mereka sendiri dan tidak boleh diperintah oleh orang lain. Kelompok-kelompok ini
Selain memiliki negara bangsa, mereka juga memiliki karakteristik yang substansial daripada daripada kelompok yang dijelaskan sebelumnya, yaitu kelompok minoritas perkotaan atau masyarakat adat. Mereka ini merupakan kelompok yang berbasis teritorial, dibedakan menurut kelas, dibedakan berdasarkan prestasi pendidikan, dan mereka merupakan kelompok yang besar. Sesuai dengan istilah umum, kelompok-kelompok ini dapat digambarkan sebagai bangsa tanpa negara. Kemudian yang terakhir itu ada kelompok etnis dalam masyarakat majemuk. Istilah masyarakat majemuk ini biasanya menunjuk kepada negara-negara yang diciptakan secara kolonial dengan populasi yang heterogen secara budaya. Indonesia, Kenya, dan Jamaika itu merupakan beberapa contoh masyarakat majemuk yang sangat khas. Kelompok-kelompok yang membentuk masyarakat majemuk, meskipun mereka dipaksa untuk berpartisipasi dalam sistem politik dan ekonomi yang sama, tetapi mereka ini tetap menganggap bahwa diri mereka ini memiliki perbedaan atau sangat berbeda dalam hal-hal lain. Dalam masyarakat majemuk, pemisahan diri itu biasanya bukanlah sesuatu pilihan, dan etnisitas ini cenderung diartikulasikan sebagai kompetisi kelompok. Seperti yang dikatakan oleh Richard Jenkins, sebagian besar negara kontemporer dapat dianggap sebagai negara majemuk atau plural. Jadi terlepas dari perbedaan besar antara masalah dan karakteristik substansial yang ada pada masing-masing jenis kelompok di atas, ternyata kata etnisitas ini dapat digunakan sebagai penyebutan umum untuk kelompok mereka. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan rekan saya, Aurali Utomo. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.